Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah iman Kristen. Apa itu iman Kristen? Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu kita harus membangun iman dari sehari ke sehari. Melalui apa? Melalui perenungan akan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan tanpa iman, saudara, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang sejati seorang Kristen adalah mengenal Allah secara utuh. Artinya, kalau kita mengatakan kita punya iman, maka kita harus mengenal Tuhan secara utuh. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah dasar atau pondasi iman Kristen? Ini penting dibicarakan untuk menghindari, saudara, jebakan-jebakan perasaan yang manipulatif. Karena perasaan itu tidak sama dengan iman. Karena seringkali iman kita harus ngerti dipisahkanlah dari perasaan. Jangan anggap perasaan itu sebagai sebuah iman dan ini akan sangat berbahaya. Sebagai orang Kristen kita harus beriman atas dasar yang benar. Dasar dari segala sesuatu yaitu Alkitab, yaitu firman. Bukan subjektivitas manusiawi. So kita harus beriman dengan benar. Sehingga kita kuat di tengah zaman yang bertiup bagaikan badai yang siap menghancurkan apapun juga. Yang ngerti katakan amin. Nah kita pun mesti siap bersaksi guna muliakan nama Tuhan. Bukan nama diri kita. So pertanyaannya apa dasar yang benar itu? Nah yang pertama kita akan bahas tentang pengenalan akan Allah. Iman yang sejati hanyalah iman yang berdasar pada pengenalan firman Allah yang utuh. Jika kita tidak mengenal firman Allah secara utuh, bagaimana mungkin kita beriman? Maka antara iman dan pengenalan akan firman ini dua hal yang sangat berdekatan sekali. Di Mazmur 109 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Katakan amin. So kita jika mau hidup dalam kebenaran firman, kita jagalah kehidupan kita sesuai dengan firman. Di Mazmur 119 juga ayat ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, firman Tuhan itu tuntunan bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Pada bagian lain, pemazmur dikatakan bahwa firman itu pelita, benar, terang, iya. Nah di sini kita melihat bahwa firman Allah menjadi dasar dalam kehidupan setiap orang percaya yang bisa berperilaku yang baik. Dengan firman, kita beriman teguh pada Kristus, pada Tuhan kita. Dan kita mampu menjalani hari-hari tanpa berbuat dosa. Karena mengenal firman Allah dengan baik, maka kita akan menjauhi dari kehidupan yang dosa. Tahu firman Allah karena membaca dan menghafal itu beda sekali dengan mengenal Tuhan. Dengan mengenal firman Tuhan, maka itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Mengenal, maka membuat kita punya hubungan yang personal dengan firman Tuhan yang hidup. Oleh karena itulah, seluruh keberadaan dan perjalanan kehidupan kerohanian kita sangat bergantung secara mutlak pada firman itu. Jadi iman yang sejati hanya iman yang berdasarkan pada pengenalan firman Allah yang utuh. Bukan sekedar baca Alkitab, bukan sekedar hafal ayat firman Tuhan. Kalau hanya sekedar baca dan hafal, anak-anak sekolah minggu bahkan punya banyak ayat hafalan. Bahkan anak-anak sekolah minggu jauh lebih jago daripada orang tua dalam soal menghafal. Lihat, anak-anak sekolah minggu yang hafal firman tentu tidak langsung bisa disebut beriman. Mengapa? Karena anak-anak ini sesuai mengucapkan ayat-ayat hafalan tentang cinta kasih. Bisa saja langsung berkelahi dengan teman-temannya di sebelahnya. Karena rebutan kursi, rebutan makanan, permen, dan sebagainya. Jadi kalau mau jujur, para orang tua pun ada juga yang berperilaku sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Kita bisa saja mengatakan tentang firman Allah. Tapi jika tertimpa peristiwa yang tidak menggembirakan, maka seringkali kita langsung KO, langsung down. Jadi pengenalan akan firman itu harus supaya kuat dalam kehidupan. Supaya kita berteguh dalam iman. Supaya kita tetap percaya kepada firman. Katakan amin. So pengenalan akan Allah hanya ada oleh karena pertolongan dan pengajaran daripada Roh Kudus. Jadi pengenalan akan Allah bukan hasil olah pikir kita sendiri sebagai seorang manusia. Untuk itu kita bisa mengenal Allah bukan bergantung seberapa tinggi IQ atau tingkat kecerdasan atau kepintaran kita. Tetapi seberapa ketaatan dan seberapa kerendahan hati kita untuk mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah pembentukan karakter kehidupan kita.
Orang beriman berserah penuh kepada Tuhan, merendahkan hati dan rela dibentuk, rela ditegur, rela diarahkan supaya kehidupannya makin hari makin benar, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Dalam Yohanes 14 ayat ke-26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Dialah yang akan mengingatkan kita bagaimana harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Prinsip ini penting kita tekuni dan harus kita yakini bahwa Tuhan mau kita hidup seperti yang Dia mau. Makanya ikutlah pemuridan agar kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan tidak mau hidup kita seperti apa yang kita mau, tapi Dia mau seperti yang Yesus mau. Oleh karena itu Roh Kuduslah yang berperan mutlak menuntun dan membimbing kita, membentuk kita. Dialah yang membawa kita masuk dalam pengenalan yang utuh akan Allah dalam suka maupun duka. Katakan amin. Dasar yang kedua adalah setelah pengenalan, yaitu pengalaman bersama Allah. Semua orang yang mengatakan dia punya iman, dia mengenal Allah, tentu dia punya pengalaman, punya kehidupan. Jadi artinya dia mengalami Kristus dalam kehidupannya. Pengenalan yang benar tentang Allah akan diikuti pengalaman hidup bersama Allah dalam suka maupun duka. Mau memaafkan, mengerti orang yang membuat kita marah adalah salah satu contoh pengalaman hidup bersama Allah. Jika kita hanya ingin menjadi orang yang baik, tetapi tidak bisa menahan emosi atau amarah ketika ada masalah, itu artinya kita telah gagal dalam menjalankan cinta, kasih, atau pengalaman hidup bersama Tuhan. Karena Tuhan itu kasih, Yesus itu kasih. Kalau kita bersama Tuhan, maka kita akan impartasikan kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, bukan hanya milik kita, tapi bagi semua orang, bagi semua rekan, bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita, bagi gereja Tuhan. Katakan amin. Pengalaman bersama Tuhan itulah harus kita miliki, baik dalam suka maupun duka. Kita bersaksi bukan hanya karena terlepas dari tabrakan maut atau sembuh dari suatu penyakit. Suatu waktu mungkin Tuhan menampar sampai kita menangis. Nah, dalam kesaksian kita akan berkata, dulu saya punya harta, sekarang tidak. Tetapi saya akan mengatakan pada saudara-saudara bahwa saya tetap setia kepada Tuhan sekalipun tidak punya harta. Nah, kesaksian seperti ini penting. Supaya apa saudara? Supaya kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kesaksian seperti ini jarang sekali terdengar. Seringkali orang bersaksi ketika dia punya uang dan diberkati. Tapi waktu dia lagi susah, dia lupa. Bahkan dia merasa kecewa. Bahkan dia menyalahkan orang. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Bertobatlah saudara. Pengalaman bersama Tuhan menjadikan orang Kristen mengerti bahwa hidup adalah Kristus dan berpusat pada Kristus. Jesus is the center of my life. Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya mengalami hal-hal yang indah bersama Allah dalam suka maupun duka. Maka Rasul Paulus pernah mengatakan, berkali-kali aku disesat, dicambuk, mau dibunuh seperti penyamun yang diubur-ubur, terdampar naik kapal. Tetapi demi Injil itu, aku tidak akan berhenti memberitakannya. Aku akan maju terus. Wow, katakan amin. Nah, pengalaman bersama Allah inilah yang boleh kita bagikan kepada orang lain menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Nah saudara, pengalaman akan Tuhan ini juga membuktikan bahwa pengenalan kita tidak sia-sia. Bukan karena bukti-bukti material, bukan karena sakit lalu sembuh, kita lalu mengenal Allah. Tetapi bukti-bukti rohani di mana kita kuat menjalani hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan hujan atau panas terus. Tapi Tuhan menjanjikan jika ada panas dan hujan, Dia akan selalu ada. Dia akan selalu memberikan perlindungan. Dia menjadi payung buat kita semua yang percaya dan berharap kepadanya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.